Selamat sore semua, horas, 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 ola, ola, ola. Bapak Ibu, seperti biasa di awal, kalau misalnya berkenan boleh dibuka dulu videonya biar saya, Miss Indri, Miss Abria, dan narasumber kita bisa menatap wajah-wajah antusias para pembelajar antusiasnya Rumah Aruna. Boleh dong dibuka dulu. Yang mau dada-dada juga boleh, udah ada beberapa yang kita udah familiar. Bu Holila, apa kabar? Teman-teman dari BV pastinya. Tunggu udah pada datang belum? Oh iya udah. Wah, terus siapa lagi nih? Wah, yang dari BV rame nih beneran. Miss Indri sudah hadir pastinya. Sore Miss Indri. Sore. Yang rambut baru. Iya. Kayaknya emang ini rambut pendek jadi tren ya Miss di era pandemi ini. Selain karena tren lebih aman, Biar cepet kering ya, kalau habis keluar mau keramas ke rumah terus cepet kering. Terus ya, betul, ke salonnya lama. Betul. Daripada lama-lama di kamar mandi, betul-betul. Siapa lagi ya? Kita lihat dulu ya. Teman-teman dari BV, Bu Heni, Miss Viana. Wah, rame-rame Bu Tri Puji. Oke, Bu Sofi Nur udah hadir semua. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu, kita biar mulai aja sambil menunggu teman-teman yang lain juga masuk. Seperti biasa, kami akan memberikan pengantar sedikit soal bincang Jumat, khususnya buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut bincang Jumat. Mungkin penasaran ini apa sih, acara ini ngapain sih gitu ya kali ya. Nah, jadi ceritanya, oh ya saya Eva, biasa dipanggil di sekolah Miss Eva, lalu di sudut sana, tetap masih di Jakarta. Di Jakarta kan Miss Indri? Nggak lagi Jakarta. Kan? Jakarta pandemi ini harus bertobat jalan-jalannya gitu. Ada Miss Indri di sudut sana, partner saya gitu ya. Kita berdua mendirikan sebuah lembaga yang namanya Rumah Aruna. Jadi cerita Rumah Aruna itu adalah sekolah preschool dan kindergarten berbasis Montessori gitu ya. Nah, lalu kita mikir, wah kalau kita cuma ngajarin anak-anak kayaknya dampak kita kurang menyebar. Nah, sehingga akhirnya kita dirikan yang namanya Aruna School Development Consultant yang perannya adalah seperti ini. Jadi mengajak orang tua, guru, atau masyarakat yang mau belajar dan belajar bareng-bareng gitu. Nah, ceritanya di tengah pandemi ini kita tahu bahwa kesulitan keuangan itu mendera banyak orang gitu ya. Jadi sehingga kita memutuskan, kita mulai sekarang harus punya satu kegiatan yang benar-benar free, murni untuk edukasi orang tua, guru, dan masyarakat. Lalu hadirlah Bincang Jumat, gitu ya. Nah, jadi Bincang Jumat ini hadir setiap 2 minggu sekali, Bapak Ibu, membawa topik seputar perkembangan anak, pendidikan anak, dan hal-hal yang terkait dengan anak. Lalu narasumbernya itu adalah teman-teman kita yang siap ditarik gitu, digeret gitu, ayo ajarin kita gitu. Ayo bantuin kita gitu. Jadi orang-orang yang punya semangat yang sama-sama mau berbagi ilmu dan sama-sama mau belajar, itu spiritnya. Nah, hari ini ada Miss Abria juga yang standby untuk jadi host ya. Miss Abria, selamat sore. Miss Abria belum pernah buka kamera kayaknya, jadi Bapak peserta kayaknya nggak pernah lihat wajah. Boleh dong Miss, walaupun SOP-nya kita tidak membuka kamera untuk host. Boleh dong sekali-sekali Miss Abria biar pada kenal. Bentar aja ya Miss ya, tanpa masker nih Miss. Tanpa masker? Kan sendirian kan? Masker aja deh. Masker aja deh. Jadi malu-malu gitu sih. Ya. Kacamatanya pula. Oke, selamat sore Miss Abria. Sore Miss Eva, Miss Indri. Ya, halo. Abria. Miss Abria ini salah satu tim pengajar di sekolah di Rumah Aruna, plus yang take in charge untuk kelas daring kita juga. Jadi Bapak Ibu yang kalau nanti misalnya ngontak kita untuk kelas daring, nanti ketemunya sama Miss Abria, gitu ya. Oke, nah hari ini spesial banget. Kenapa? Topiknya beda dengan topik-topik yang kemarin-kemarin. Kalau topik-topik kemarin kan kita lebih banyak bicara perkembangan anak. Wah, kesannya kita psikologis banget gitu ya. Nah, kalau pertimbangkan supaya kita nggak hanya belajar yang hal-hal psikologis, tapi hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan fisik juga. Nah, salah satunya adalah yang kita udah tahu ya di judulnya adalah pertumbuhan gigi. Tapi kita mau lihat signifikansinya dengan peran orang tua gitu ya. Nah, yang jadi narasumber saya rahasiakan dulu walaupun sudah
tahu namanya gitu, dan mungkin udah banyak yang kenal juga gitu ya. Tapi saya rahasiakan dulu seperti biasa, nanti beliau yang akan memperkenalkan diri. Sambil menunggu yang lain, boleh cek-cek aja nih, sekedar mau cek-cek aja. Yang dari luar Pulau Jawa boleh dada-dada nggak sih? Ada nggak sih? Harusnya ada. Yang dari luar Pulau Jawa boleh dada-dada nggak? Berapa orang? Boleh dong. Boleh wave pakai emoticon juga boleh. Biasanya ada dari Jepang, yang dari Jepang ada nggak? Yang dari Jerman, biasanya cukup banyak yang dari luar negeri juga. Ini belum pada masuk mungkin juga ya. Oke, ada beberapa. Sip. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan kembali dapat ilmu baru dari seorang, bukan hanya praktisi, tapi memang orang yang berpengalaman di bidangnya gitu ya. Plus jangan lupa kita nanti video mulai sekarang, puji Tuhan kita sudah bisa mengupload video-video Bincang Jumat kita ke YouTube. Jadi nanti silakan kalau misalnya ada yang ketinggalan catatannya atau apa, bisa nanti catch up lagi dari video-video yang ada di YouTube gitu ya. Tapi memang untuk menguploadnya rada lama. Maklum lah, kita ini agak-agak baru belajar dunia zooming ini baru terakhir-terakhir ini. Jadi mungkin nggak langsung diupload nanti malam, mungkin ya minggu depan atau 2-3 hari lagi gitu ya. Oke, biar nggak panjang-panjang, kita langsung aja Miss Indri ya. Nanti seperti biasa casual aja. Narasumbernya akan menyampaikan materi, setelah itu nanti kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab. Nah, narasumbernya adalah Dr. Gigi Anissa Sabrina, sahabat kita juga nih ya. Dulu terakhir ketemu beliau yang mampir ke rumah Aruna bersama teman-teman dari komunitas. Benar ya waktu Betul, itu ya. halo. Nanti boleh cerita juga nanti tentang komunitasnya plus aktivitas-aktivitas Dr. Sabrina. Tapi yang pasti ilmunya mumpuni banget. Saya tahu pasti Dr. Sabrina kalau kita tetanggaan nggak jauh itu kenal banget, sampai tetangga saya aja tahu beliau gitu ya. Ini berhasil kita geret ke sini tuh satu privileges ya. Oke, nggak panjang-panjang, monggo silakan memperkenalkan diri lebih lanjut. Dr. Gigi Sabrina, saya serahkan ke Anda. Silakan. Oke, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Senang sekali sore ini saya diundang sama teman-teman dari Rumah Aruna dan juga Miss Eva yang kurang lebih 1 bulan lalu kontak ke saya ya, mau cari tema untuk bincang Jumat gitu. Terus temanya sebetulnya masih relate dengan psikologis juga nih, karena menurut saya dari sini kita nanti belajar bahwa orang tua tuh ternyata peranan penting sekali, dan salah satunya dari psikologis orang tuanya. Nah, nanti mungkin dari Ibu Indri dan juga Bu Eva nanti bisa menjelaskan mengenai itu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya bernama Dr. Gigi Anissa Sabrina, saya dokter gigi umum dan juga saya lulusan dari Mustopo 2002. Saya pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan sekarang saya fokus di klinik pribadi semenjak karena corona ini. Anak-anak harus stay at home, belajar di rumah, jadi saya memutuskan untuk tidak ada yang bisa menemani mereka di jam-jam sekolah itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk di jam mereka sekolah saya di rumah dulu gitu. Baru selesai ini saya baru balik ke praktek di Geria Gigi Sehat Sabrina di daerah Buaran Serpong. Selain sebagai dokter gigi, saya kebetulan juga yang dibilang Miss Eva, tadinya saya kenal beliau dari saya ikut di komunitasnya adalah Garasi Kita, Gerakan Peduli ASI Tangerang Selatan dan sekitarnya. Dari situ saya sempat menjabat menjadi ketua periode, saya lupa ya, 2017-19 itu. Saya sekarang sudah tidak menjabat lagi. Saya sekarang lebih fokus selain untuk memang tetap urusan gigi, kemudian 2 anak saya juga saya kebetulan kemarin suka nulis, jadi saya menjadi tim editor dan juga konten kreator di Kejora Indonesia. Itu adalah kesehatan junior Indonesia. Saya juga aktif nulis di blog dan juga mencoba menjadi ilustrator anak gitu. Jadi saya sudah tahun lalu mau menerbitkan satu buku anak-anak. Satu buku anak-anak ini saya temanya adalah tentang anak saya yang kurang percaya diri, Miss. Mungkin nanti bisa buat jadi kita bahasan lagi nih. Anak saya kurang percaya diri karena kulitnya hitam
gitu, dan itu menjadikan apa namanya, inspirasi saya untuk nulis, judulnya adalah Yaya si Hitam Manis. Jadi memberikan rasa percaya diri kepada anak-anak di usia kecil gitu, bahwa anything can happen di masa depan gitu. Jadi masalah fisik itu bukan masalah simpel, tapi kita harus fokus di masa depannya mereka gitu. Itu perkenalan singkat saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai peran orang tua dalam keberhasilan pertumbuhan gigi anak. Saat ditanya sama Miss Eva, waktu itu temanya apa, saya kepikiran tema ini karena biasanya kan kita bahas tentang pertumbuhan, perkembangan gigi anak, mungkin sudah, nanti saya selipkan juga. Tetapi kadang-kadang tuh orang tua tuh suka waktu datang, yang saya lihat itu juga kadang-kadang tuh merekanya juga cemas sendiri gitu. Jadi selain apa namanya, eee, untuk anaknya, untuk kepentingan anak juga, orang tuanya juga kadang-kadang belum siap mental. Nah, itu menurut saya harus kita persiapkan. Nah, biasanya pernah nggak sih Anda sebagai parents itu mengalami kesulitan kalau mengajak si kecil sikat gigi atau pergi ke dokter gitu? Ada nggak sih dari parents di sini, mungkin ayah dan bunda gitu, mungkin boleh raise hand gitu, yang kadang-kadang anak aku gitu, terutama yang usianya balita gitu kan, susah banget disuruh sikat gigi, susah banget ini sikat gigi malam gitu, abis ngemil, abis minum susu tuh kadang-kadang udah lost tidur gitu, nggak sikat gigi. Adakah di sini yang seperti itu? Karena kebanyakan kalau yang datang ke klinik gitu sukanya ceritanya kayak gitu. Nah, atau mungkin familiar dengan kondisi seperti ini. Nah, di slide ada mungkin dari Miss Sabria, boleh di share slide-nya. Nah, mungkin familiar nggak dengan kondisi kayak misalnya, aku nggak mau mah ke dokter gigi, aku tuh takut, nah, soalnya nanti pasti aku disuntik. Nah, seperti itu. Atau nanti aku ke dokter giginya nanti sama mama aja ya gitu. Abisannya kalau papa tuh takut gitu. Dan nggak usah deh, nggak usah, aku pokoknya sama mama aja, misalnya seperti itu. Atau kalau enggak, sewaktu datang, mungkin karena anaknya udah keburu takut gitu, terus ibunya juga nggak sabar gitu. Kadang-kadang, buka nggak mulutnya? Kalau nggak buka nanti mama panggilin polisi loh, gitu, atau panggilin satpam gitu. Jadi nadanya lebih ke arah mengancam. Apakah pengakuan dosa mungkin? Apakah ayah dan bunda atau parents pernah melakukan hal seperti itu gitu? Nah, itu kan kita harus melihat bahwa memang kejadian itu bisa jadi tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari bahwa karena mungkin di rumah susah sekali gitu, pas anaknya lagi sakit, terus dia nggak mau juga, jadi ibunya jadi emosinya juga jadi ikut terganggu. Nah, kalau kita balik lagi, itu kan dari kacamata kita orang tua ya. Kalau kita balik lagi, kalau kita melihat dari kacamata anak gitu, kalau itu kita melihat dari sisi si anak, sebetulnya sebetulnya apa sih yang dia rasain gitu. Sebetulnya pernah nggak Anda sebagai orang tua tanya gitu, kalau misalnya bertemu kakak perasaannya itu eee, ke dokter gigi tuh apa sih Kak sebetulnya gitu. Sebetulnya mungkin karena mereka tuh baru gitu kan, datang, apalagi kalau baru pertama kali datang, dia ketemu dokter serba putih-putih, ke tempat asing pertama kali, terus ngelihat benda-benda tajam, menakutin, terus kayak, giginya mungkin lagi sakit, lagi bengkak kayak gitu. Terus pasti kan ada pertanyaan gitu, yang pasti mereka cemas, takut, apalagi kalau dari rumah udah ditakutin nih, udah diancam, "Kalau nggak buka mulut nanti mama ini loh, kalau nggak buka mulut nanti papa ituin loh." Nah, itu akan menjadi pressure kan sebetulnya. Nah, mereka juga semakin cemas begitu datang, di lingkungannya baru, terus giginya lagi sakit. Nah, itu dari kacamata mereka, itu bukan dari kacamata kita. Itu yang saya lihat kadang-kadang anak-anaknya juga makin jadi takut. Nah, sebetulnya, eee bagaimana cara orang tua, cara Anda gitu menyikapi hal tersebut supaya ini kita sejalan gitu, si anaknya yang tadinya mikirnya kayak, eee, ini dunia baru, ini lingkungan baru nih buat aku, pertama kali datang dokter gigi, terus udah gitu nanti ada orang asing ngubek-ngubek gigi aku, terus udah gitu gigi aku lagi sakit, ini orang bakal ngapain aku, terus belum nanti sampai rumah tuh mama papa aku
marah-marah ya seperti semacam itulah. Mungkin apa namanya gambarannya seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, sebetulnya ada sebetulnya 3 poin penting. Mungkin ada di slide-slide-nya, nanti bisa agak dicepetin. Jadi ada 3 poin yang mendukung perawatan gigi anak. Apa 3 poinnya itu? 3 poinnya itu yang saling mendukung ada 3. Satu adalah dokter gigi, kemudian yang kedua pasien anaknya itu sendiri, yang ketiga adalah orang tua. Betul, 3 orang tua Anda itu sebetulnya sangat berperan penting dalam perawatan gigi anak. Jadi 3 elemen ini tuh harus saling berkaitan, tidak boleh misalkan lebih dominan, dokter aja deh nanti yang periksa gitu, atau nanti apa namanya dokter aja yang bilangin nih misalkan kayak gitu. Anak aku nggak bisa dibilangin seperti itu. Nah, 3 elemen ini nih harus bekerja sama. Goals-nya itu nanti aku akan bacain ya. Nah, ini kenapa sih 3 aspek itu si anak, dokter gigi, sama orang tua ini harus saling berkaitan. Ya, anak dia kan yang akan mengalami perawatan. Otomatis dia harus tahu dong sebetulnya aku nanti mau diapain. Kemudian kadang-kadang mungkin pertanyaannya apa namanya ini dokternya tuh siapa sih kayak gitu, terus nanti abis ini tuh aku bakalan disuntik atau enggak, karena ya biasanya gitu saya nggak tahu untuk anak-anak dapat gambarannya dari mana bahwa kalau dokter gigi nanti sakit disuntik terus udah gitu ya seperti itulah ya yang ada di benak mereka tuh seperti itu. Bahkan mungkin di zaman kita kecil pun beberapa orang tua sekarang juga mungkin kecilnya mikir dokter gigi itu pasti disuntik. Itu yang ada di penanaman benaknya itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua dokter gigi jelas dia akan mengerjakan perawatan atau fasilitator kesehatan giginya. Kemudian orang tua. Nah, ini yang mendampingi dan memberikan dukungan. Jangan malah Anda sebagai orang tua tuh malah tidak menjalankan tugasnya dengan benar gitu. Jadi Anda yang akan mendampingi, memberikan dukungan, kasih semangat, walaupun kadang-kadang gemes sih kalau anaknya nggak mau disikatin gitu atau nggak mau periksa kayak gitu. Mungkin gemes tapi ya itu adalah ujian. Menurut saya itu adalah ujiannya jadi orang tua. Setiap orang tua kan pasti ada ujiannya masing-masing. Nah, salah satunya mungkin seperti ini dan itu perlu triknya nanti mungkin bahasannya dari ibu psikolog kita gitu. Nah, oke lanjut ya. Nah, ini yang menurut saya penting karena proses pertumbuhan dan perkembangan gigi anak, kenapa 3 elemen itu penting? Mempunyai periode waktu cukup lama nih dari gigi pertama tumbuh. Gigi pertama tumbuh itu nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya sampai gigi dewasa tuh 12 tahun. Jadi nggak jangka waktu pendek gitu. Jadi waktunya lumayan lama dan di periode itu anak kan sedang tumbuh kembang juga. Jadi pasti banyak yang mereka alami. Nah, itu kita nggak tahu nih tiba-tiba nanti misalkan yang namanya cabut gigi atau giginya perlu ditambal. Nah, itu fase seperti itu tuh fase yang butuh kerjasama sangat baik dari 3 elemen tadi, si anak, orang tua, dan juga dokter gigi. Nah, oke, saya lanjut nih. Ini sebetulnya saya masukkan sedikit informasi pertumbuhan gigi susu. Nah, bisa dilihat di chart itu jumlah gigi susu semuanya adalah 20 buah, baik di rahang atas 10, di rahang bawahnya ada 10. Nah, gigi susu itu biasanya secara teori itu usia tumbuh kembangnya umur 6 bulan sampai 2,5, ini 2,5 sampai 3 tahun. Sorry, saya salah, ada typo sedikit. 6 bulan sampai 2,5 sampai 3 tahun. Nah, itu berurutan tumbuhnya dari gigi bawah, kemudian gigi atas, depan, sampai gigi belakang, semuanya lengkap sampai 3 bulan. Nah, banyak pertanyaan kadang-kadang anaknya itu kalau gigi susu diemin aja ya dok, nggak apa-apa. Kalau lubang ya enggak juga. Kalau memang ada lubang, gigi susu pasti bisa terjadi lubang. Bisa terjadi karies itu lubang. Penyakit gusi bisa juga terjadi di situ. Kalau kebersihan giginya tidak dirawat nih. Bagaimana caranya? Paling penting kalau misalnya anaknya belum makan, MPASI misalkan masih makanan masih minum susu saja. Setelah minum susu atau di ASI itu dibersihkan rahangnya. Kemudian
rahangnya dibersihkan bisa dengan kasal, lap gitu dibersihkan aja. Karena kalau nggak dibersihkan kadang-kadang juga suka tumbuh jamur. Nah, kemudian saat tumbuh gigi pertama bisa tuh mulai dibersihkan dengan sikat gigi yang sesuai dengan usianya. Tanpa menggunakan pasta ya, tanpa menggunakan pasta gigi dulu, karena takut nanti tertelan. Kalau dia sudah mulai, bisa belajar berkumur, kemudian sudah, apa namanya, eee daya tangkapnya sudah lebih baik lagi, boleh dikasihkan pasta gigi kecil aja, nanti mungkin bisa dicari informasinya seperti itu. Nah, dari, kadang-kadang pertanyaan si orang tua ini adalah, "Kalau gigi susu nggak perlu dirawat lah Dok, nanti juga, eee, giginya diganti sama gigi tetap, nggak penting-penting banget." Kadang-kadang itu yang saya tangkap. Nah, sementara yang perlu kita tahu, gigi susu itu mempunyai peranan penting untuk, bagaimana, pertumbuhan si gigi tetap. Karena nanti gigi susunya saat tanggal, gigi tetapnya akan mengisi posisi gigi susunya. Kalau gigi susunya lepas dini, bahayanya adalah si gigi tetapnya ini kan dia nggak punya arah, eee, tumbuhnya, jadi dia bisa tumbuh kemana aja. Atau kalau memang dia sakit yang, sakitnya cukup berat, misalkan, kariesnya terlalu, dalam gitu, sampai terjadi infeksi, bengkak. Nah, itu kadang-kadang bisa mengakibatkan giginya itu rusak parah. Jadi rusak parah akhirnya ujung-ujungnya dicabut. Nah, itu kan sayang gitu. Nanti dia, bisa jadi, di situ, giginya kehilangan dini atau trauma juga saat giginya akhirnya harus dicabut di usianya yang belum saatnya gitu, atau belum goyang sekali gitu. Kadang-kadang bisa memicu terjadinya trauma pada anak-anak. Jadi gigi susu ditanya, penting atau enggak, penting, sangat penting untuk dijaga sebagai salah satu bentuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kemudian lanjut kalau setelah gigi susu, kita tahu adalah pertumbuhan gigi tetap. Pertumbuhan gigi tetap itu biasanya secara teori, mulai 6 tahun gitu, tapi balik lagi ada yang lebih cepat sama kayak gigi susu tadi. Kalau ditanya, "Oh 6 bulan nih Dok ya, anak saya nih ternyata 5 bulan udah tumbuh," atau ternyata, 12 bulan baru tumbuh. Itu sebetulnya, fasenya memang berbeda-beda, bisa jadi dari intake makanan juga. Tetapi, batas toleransinya masih diperbolehkan untuk gigi susu sekitar 12 sampai 15 bulan. Kalau lebih dari itu bisa mungkin dicek ke dokter gigi kenapa belum tumbuh. Kalau untuk gigi tetap biasanya dimulai dari 6 tahun. Dia lebih maju nggak apa-apa juga, cuman kalau memang lebih lambat, batas toleransinya mesti diperhatikan juga atau konsul ke dokter gigi. Nah, sebetulnya kalau ditanya kapan ke dokter gigi pertama kali, itu saat gigi pertama tumbuh gitu, saat gigi susunya. Jadi waktu datang itu, dia kan hanya, dia usianya masih dini kan, atau 1 tahun lah misalkan dibawa ke dokter gigi. Jadi dia hanya menganalisa, anaknya tuh jadi, lama-lama terbiasa beradaptasi di lingkungan, perawatan gigi gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang asing, nantinya saat misalkan dia harus cek giginya atau giginya ada yang bermasalah, dia menganggap bahwa hal itu hal yang biasa karena dia sudah terbiasa datang ke dokter gigi, dilihat, memandangi, "Oh ini ternyata aku nggak apa-apa, aku cuma diperiksa aja." Nah, sebaiknya memang dari gigi susu, bukan pas gigi tetap. Jadi dari gigi susu, apa, dibiasakan gitu anak mulai beradaptasi ke dokter gigi. Nah itu, supaya kita ubah mindset kita, datang itu tidak dalam keadaan kalau bisa tidak dalam keadaan sakit. Jadi lebih baik di-check up itu, rutin cek ke dokter gigi 6 sampai 12 bulan sekali. Jadi, untuk mengetahui apakah ada kerusakan yang tadinya mungkin 6 bulan yang lalu nggak ada, ternyata sekarang sudah timbul karang giginya. Nah, jadi, hal-hal seperti itu sebaiknya memang kita terbiasa mengajak anak, jadi anak itu beradaptasi. Nah, kalau baik lagi, kalau pertumbuhan gigi permanen, jumlahnya itu 32 buah dengan, gigi geraham paling bungsu, kemudian tetap bagaimana cara, menjaga gigi permanen ini agar tetap baik, yaitu adalah sikat gigi teratur 2 kali sehari. Kemudian membiasakan membersihkan celah giginya dengan dental floss gitu. Dan tadi saya bilang rutin cek ke dokter gigi 6 sampai 12 bulan sekali, itu paling penting. Nah, balik lagi ke kerjasama dari ketiga aspek. Goals-nya tuh ini sebetulnya, goals-nya apa sih tujuannya? Nah, pertama adalah keberhasilan perawatan gigi. Itu yang kita pengen capai kan. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan gigi anak,
sampai dari gigi susu hingga berganti ke gigi permanen. Itu tujuannya. Jadi bisa menjaga gigi susu pada tempatnya hingga nanti gigi tetapnya tergantikan. Atau gigi susunya tergantikan oleh gigi tetap. Kemudian membangun kepercayaan dan juga komunikasi yang baik. Jadi memang betul kita kan mesti istilahnya membangun kepercayaan sama si dokternya. Dokternya juga memberi kepercayaan kepada anak bahwa anaknya tuh, oh nih anaknya lama-lama bisa, tadinya mungkin takut, lama-lama oh dia karena percaya sama operatornya, jadi dengan komunikasi yang baik juga akhirnya saling percaya, dokternya mempercayakan ke anaknya, anaknya juga saling percaya ke dokternya. Pun begitu dengan si orang tua. Nah, juga dengan komunikasi yang baik sehingga itu mengurangi tingkat ketakutan dan kecemasan terutama bagi pasien dan juga orang tua. Nah, tadi kan kita sebutin 3 elemennya. Nah, sebetulnya apa sih perannya gitu selain tadi kita menuju goals. Nah, perannya adalah si dokter gigi satu jelas kalau dokter gigi adalah perannya melakukan perawatan gigi. Kemudian dia juga menjadi fasilitator, ya kan? Nanti saya misalkan operatornya, saya jelasin ke orang tua bahwa ini ada lubang di gigi anaknya seperti ini. Kemudian nanti mungkin apa yang harus dilakukan, kemudian apa namanya perawatan apa. Nah itu adalah peran dokter giginya. Dan dokter gigi harus bisa kayak mengatasi kecemasan juga. Jadi kalau anak yang datang pertama kali ke dokter gigi, kita harus tahu riwayatnya seperti apa. Dan lebih bagusnya lagi sih kita menguasai ilmu parenting, paling tidak tahu ya. Jadi bagaimana cara komunikasi ke pasien, komunikasi ke orang tua gitu. Nah, si anaknya ini apa sebetulnya peranannya dia? Dia kayak kalau misalkan menurut saya kebersihan gigi dan mulutnya juga harus dari si anaknya. Kalau semakin besar kan dia semakin tahu, dikasih tahu jangan apa jangan malas sikat gigi gitu. Terus kooperatif saat perawatan sedang dilakukan. Kemudian dia harus bisa mendapat dukungan saat perawatan berlangsung. Juga dia kalau menurut saya harus diikut sertakan dalam mencari tahu tindakan yang dilakukan. Jadi diikutsertakan misalnya gini, Kak gigi kamu itu berlubang loh, nanti kita ke dokter gigi ya misalnya. Terus kayak gimana mah ke dokter gigi? Misalkan anaknya sudah 5 tahun ke atas sudah bisa berkomunikasi. Kita cari tahu ya misalkan nanti dilihat di gambar, lihat itu supaya anaknya tahu. Jadi anaknya diikut sertakan dalam proses mencari tahu apa yang akan dilakukan. Jadi dia tidak mempunyai gambaran kosong pas datang tuh udah tahu. Kecuali kalau memang anaknya masih terlalu minim sekali usianya, masih terlalu dini, agak susah di situ mungkin untuk komunikasinya. Tapi kalau sudah bisa berbicara dan berkomunikasi, saya rasa diikutsertakan dalam proses nanti mencari tahu tindakannya itu akan lebih baik lagi dalam proses perawatan gigi anaknya. Nah, apa sih peran orang tuanya? Peran orang tuanya itu paling penting kalau di rumah sendiri adalah menjaga kebersihan, mengingatkan anak ya untuk menjaga kebersihan mulut. Kemudian memberi dukungan dalam perawatan giginya. Jadi kayak rajin nyikat gigi atau enggak anaknya itu kan sebetulnya tugas dari orang tua nih. Kalau dibilang anak saya males, ya selalu ada trik menurut saya. Misalkan anaknya polanya nggak mau, nah harus ada orang tua harus punya lebih banyak trik daripada anaknya kan. Jadi kalau dia nggak mau harus misalkan dibujuknya masing-masing lah caranya gitu. Terus kemudian rutin mengecek kondisi giginya kadang-kadang. Karena yang paling tahu pertama kali tuh orang tua gitu. Nah, misalkan pas lagi lihat kok ada putih-putih sih Kak di gigi kamu gitu. Oh ini giginya udah mulai goyang ya Kak. Kita ke dokter gigi. Nah, jadi jangan pernah alfa untuk mengecek gitu kondisi-kondisi di gigi dan mulut anak Anda. Kemudian berperan aktif juga sebagai penghubung antara anak dan dokter gigi gitu. Sampaikan bahwa saat di dokter gigi misalkan sampaikan, Dok ini tuh dia kemarin giginya misalkan terasa sakit gini, kalau anaknya ternyata lebih banyak diamnya saat di dokter gigi. Jadi Anda harus menjadi fasilitator juga nih, jadi antara dokter gigi dan anak ya, bahwa anaknya tuh kemarin ngerasa sakit waktu ini Dok, atau apa namanya, kemarin tuh dia giginya goyang tapi nggak mau dicabut karena ini Dok, kayak seperti itu. Nah, atau mungkin anaknya memiliki riwayat penyakit, nah itu harus dijelaskan. Nah, itu Anda sebagai fasilitatornya. Kemudian jangan lupa memberikan sikap kepercayaan juga untuk bisa melakukan perawatan tersebut. Dan jangan lupa memberikan apresiasi. Ini paling penting menurut saya. Kalau anaknya berhasil tingkatan apapun,
misalkan yang tadinya dia takut sama sekali, terus Anda bisa melihat anaknya akhirnya bisa duduk aja, duduk di dental unit, kemudian dia bisa mau dicek gitu, walaupun dia belum diapa-apain, apresiasi hal-hal, appreciate the little things itu menurut saya kunci yang penting ya supaya anak merasa, ih aku tadinya nggak berani, terus aku hal kayak gitu aku jadi berani, aku bunda ternyata bangga sama aku kayak gitu. Jadi appreciate little things, apa aja dia bisa akhirnya buka mulut walaupun cuman 5 detik, ih kakak tadi hebat loh bisa buka mulut 5 detik aja juga menurut saya appreciate. Jadi supaya dia semakin uh, kepercayaan dirinya semakin meningkat, itu menurut saya. Nah, pertanyaan lagi, kalau tadi kan kita berbicara mengenai peran-peran ya, sebetulnya orang tuanya itu dapat menghambat nggak sih gitu keberhasilan perawatan gigi anak gitu? Menurut Anda sebagai orang tua itu bisa atau enggak menghambat? Nah, menurut saya bisa aja gitu. Bisa aja terjadi kalau memang si anaknya itu ternyata giginya berlubang atau ke dokter giginya takut, anaknya nangis dan seperti itu. Berarti kan ada ya sesuatu yang belum tepat nih. Nah, kita mesti cari tahu. Gitu. Berdasarkan pengalaman saya. Contoh perilaku orang tua bisa menghambat. Jadi kayak misalkan dia nggak rutin menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Jadi kayak ya udah nggak mau cari tahu informasi, kemudian sikat giginya ya udah sikat aja deh terserah, sama mungkin di rumah ada mbak atau dia sikat sendiri tapi nggak dicek udah bersih atau belum, sikatnya keseluruhan gigi atau enggak, jadi dia kadang-kadang ya udah sikat-sikat aja, kemudian kurang menjaga asupan makanan dan minumannya. Kemudian yang ketiga, memiliki riwayat pengalaman yang kurang baik terhadap perawatan gigi sehingga timbul perilaku kecemasan atau takut saat mendampingi anak. Atau juga perilaku emosional orang tua. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Jadi pertama, dia nggak rutin menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi ini balik lagi ke individual menurut saya, individual masing-masing dari orang tua. Yang penting adalah selalu ajak anak sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Mau anaknya denger mau enggak, pokoknya kita ajak terus. Lama-lama kan dia "Ini mama kenapa sih sikat gigi mulu?" Misalnya gitu. Ya kalau nggak sikat gigi nanti kamu bla 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 jelaskan gitu. Walaupun kadang-kadang gemes sih, misalnya anaknya nolak atau apa sih, nggak suka gitu. Tapi nanti menurut saya kalau orang tua bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian orang tuanya juga menjadi role model nih misalkan, lihat deh gigi mama, misalnya mama sikat gigi nih ternyata sisa makanannya nggak ada, mulut mama jadi bersih, bau nafasnya seger ya kak, gitu misalkan. Jadi kita show do, ngasih tahu ke mereka dengan memperlihatkan ke mereka. Jadi supaya anaknya tuh melihat, oh ternyata mama tuh sikat gitu, misalnya melihat seperti itu. Kemudian pendekatan juga secara visual. Jadi balik lagi kalau anak ya sukanya visual gambar-gambar kan sekarang anak-anak sering banget nih nonton misalkan YouTube atau screen time lah gitu. Terus nonton film-film atau juga buku bacaan. Nah, itu menurut saya pola-pola seperti itu bisa digunakan. Misalkan anaknya mau ke dokter gigi, nanti dilihat tontonan di YouTube atau dilihat buku-buku yang ada tentang dokter giginya, datang ke dokter gigi itu banyak lah, pokoknya referensinya udah banyak banget bisa dilihat. Nah, gunakan cara itu dengan intensitas yang semakin meningkat bila mengunjungi dokter gigi untuk pertama kali. Kak, nanti kita ke sini loh tempatnya, dokter gigi itu seperti ini Kak gambarannya, yang tadi kita lihat di YouTube Kak, gitu, yang tadi kita lihat di buku ini gitu. Jadi anak akan merekam secara dia, di memori mereka bahwa, oh nanti aku ke dokter gigi itu seperti di buku ini, seperti itu lah. Jadi waktu datang mungkin bisa diingetin, waktu dia duduk gitu, nanti, "Ih Kak yang di buku itu loh Kak," gitu. Jadi, si anaknya supaya dia membangun bahwa, di buku tuh nggak apa-apa, di buku tuh baik-baik aja, di videonya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi caranya role model dan pendekatannya. Kemudian kalau kurang menjaganya berdasarkan pengalaman saya, kurang menjaga asupan makanan dan minuman masih kecil. Yang penting adalah memberi anak makanan bergizi. Terus kurangi makan makanan manis. Ini paling penting. Kenapa? Karena kadang-kadang kita orang tua tuh suka saya pun ya gitu. Kalau misalkan makanan yang kita olah di rumah mungkin kita bisa mengontrol ya. Tetapi kalau si anak ini nih hal-hal seperti ini nih, kita kadang-kadang nggak bisa ngontrol.
kalau lagi dapat goodie bag ulang tahun. Kita kan juga nggak bisa mengontrol itu ya, dapat goodie bag ulang tahun dari temennya, atau, temennya ada acara, atau dia pergi, dapat acara, pergi ke suatu acara dikasih makanan goodie bag itu, atau dia jajan. Nah, kita tidak bisa mengontrol hal-hal seperti itu, dan menurut saya, eee, pengontrolan tetap di orang tua. Jadi kayak misalnya lagi goodie bag, "Kak, itu kayaknya, manis banget deh," gitu. Jadi itu tetap Anda harus mengontrol menurut saya, nggak semuanya, eee, anything that you can take gitu. Jadi, menurut saya tetap pengontrolan ada di orang tua gitu. Jadi jangan disalahkan, anaknya makan manis sih Dok kemarin." Nah, kita kan tetap aja anak itu kan kontrolnya di orang tua. Jadi tetap, Anda harus mengontrol apa yang intake makanan mereka gitu. Itu dari saya. Jadi terus bagaimana kalau mensiasati, nah ini kalau dari orang tuanya. Orang tuanya misalkan Anda punya pengalaman yang kurang baik, timbul nih perilaku cemas atau takut misalkan. Ini kadang-kadang disadari atau tanpa disadari gitu. Waktu ke dokter gigi, ada beberapa orang tua pasien kadang-kadang tuh, pernah beberapa kali, saya tanya, "Mamahnya di mana?" Misalnya kan datang dengan tantenya atau dengan, neneknya gitu. Mamanya takut, misalkan mamanya di luar gitu. Nah, kalau bisa, setegar apapun Anda di depan anak gitu, jangan sampai menunjukkan ketakutan. Karena kalau Anda takut, dia juga makin, "Aduh takut nih aku, mama aku aja takut," aku kayak gitu. Jadi buat ya, setegar mungkin untuk menemani si anak ke dokter gigi. Kemudian bisa, ngomong sama, atau kalau memang Anda, memang terlalu takut misalkan dengan bunyinya atau dengan, suasananya, kerjasama nih sama pasangan, tapi jangan di depan anak. Jadi anak taunya, orang tuaku berani juga sama kayak aku gitu. Jadi jangan, membuat, Anda tuh terkesan jadi, lemah di depan anak. Jadi bekerja sama dengan pasangan bahwa, "Pa, nanti mungkin kamu yang nganterin aja ya, aku di luar." Tapi mungkin bilangnya, kata-katanya yang lebih baik. Jadi, terus kalau saat apa namanya, anaknya sedang dirawat gitu, jangan, "Mama dulu takut," kayak gitu. Jadi, jangan, ya saya bilang tadi, balik lagi, jangan buat diri Anda menjadi terlihat kayak, apa namanya, cemas juga, yang entar Anda mengurangi kecemasannya, sementara si anak ini kan butuh dukungan Anda. Kemudian juga, kalau memang itu mengganggu Anda harus ngobrol nih, misalkan komunikasi ke dokter giginya, kalau ternyata, "Dok, itu saya takut banget loh," kayak gitu-gitu. Itu tapi komunikasi dengan bentuk apapun, kalau bisa tidak di depan anak, gitu ya. Jadi anaknya tuh taunya bahwa mamanya papanya tuh, wah keren lah pokoknya, berani kayak gitu. Jadi walaupun apa namanya, setrauma apapun di depan anak, Anda harus kelihatannya, oh keren banget lah pokoknya. Terus kemudian, nah ini nih, kalau yang paling penting yang terakhir, kalau emosional Anda itu, untuk membantu anak melakukan perawatan gigi. Misalkan, yang tadi saya bilang di awal, anaknya, kalau nggak mau ke dokter gigi, Bunda panggilin satpam loh, Bunda panggilin polisi loh, gitu. Nanti, apa namanya, hal-hal yang mengancam, hukuman fisik itu sebaiknya dihindari. Dengan alasan apapun, sebaiknya apalagi hukuman fisik ya, anaknya nggak mau dicubit-cubitin gitu. Jangan, kalau bisa jangan. Kasihan anak kan, dia udah takut, dia butuh dukungan, malah digituin. Sama dari orang terdekatnya yang seharusnya Anda memberikan dukungan. Nah, yang paling penting gimana, kalau menurut saya sih komunikasi, karena Anda fasilitatornya kan dari dokter gigi sama anak. Terus kasih dukungan. Misalkan Anda yang benar-benar dulu takut gitu, terus Kakak bilang, "Dulu Bunda nggak berani loh, tapi ternyata Kakak tuh lebih berani dari Bunda, Kakak hebat." Itu dukungan ya bentuknya. Nah, terus jangan pernah membohongi anak. Ini, berdasarkan pengalaman saya sendiri, membohongi anak itu hal yang sangat-sangat sebaiknya dihindari. Kalau memang Anda tahu disuntik itu sakit, ya bilang aja, "Nanti Kakak itu akan disuntik." Memang sakit, sedikit, eee, apa namanya, buat kalimat Anda tuh menjadi, realistis gitu. Emang nanti sakit sedikit, tapi, cara itu dipakai supaya saat cabut itu tidak sakit, Kak, gitu. Jadi, komunikasinya mungkin, dipilih dengan sesuai usianya ya, tapi jangan membohongi anak gitu. "Mama, tadi mama bilang waktu dicabut nggak sakit, tapi sakit." Nah, itu menurut saya membohongi anak, Kak. Bilang aja, "Memang nanti akan sakit sedikit, Kak, karena gigi Kakak itu yang tadinya digusi, itu dikeluarin, diambil. Pasti akan sedikit sakit, tapi kalau tidak diambil, gigi itu akan di situ terus mengganggu gigi tetapnya," gitu. Jadi menurut saya, pemilihan kalimat yang tepat itu dan realistis sangat penting, gitu. Jadi jangan pernah membohongi sama pemilihan katanya. Jadi kayak,
kan nanti disuntik, tapi giginya dicabut, tapi misalkan nanti giginya diambil ya, atau nanti mau diganti giginya sama yang baru kayak gitu. Jadi jangan terlalu menakuti anak, tapi buat kalimat itu jadi realistis gitu. Karena kalau apalagi anaknya sudah semakin besar gitu, misalnya kategorinya SD, terus dia dibilang, "Ma, terus cabut gigi itu sakit nggak sih, Ma? Aku tuh baru pertama kali." Nggak sakit, cuma sebentar gitu, misalnya kayak gitu. Tapi ternyata dia merasakan sakit gitu. Nah, menurut saya di awal sudah katakan di depan, itu memang agak sedikit sakit, tapi mama yakin kok kakak pasti berani terhadap hal itu, bahwa memang itu sebuah fase dalam pertumbuhan kembang kakak kayak gitu. Nah, kemudian yang seperti ini lagi, yang tadi saya bilang tidak boleh membentak, mengancam anak, apalagi memberikan hukuman fisik untuk melakukan perawatan gigi, karena hal ini akan memberikan trauma lagi di masa depannya. Kita akan membentuk lagi tuh, mereka akan lebih trauma lagi, gitu aja nggak berhenti siklusnya. Jadi menurut saya fokus di cara kita membujuk, bukan dengan fokus. Kalau memang gemes sih, kadang-kadang gemes banget ya kalau anaknya nggak mau gitu. Cuman sebagai orang tua ya tetap kontrol emosi, dan mungkin nanti bisa ngobrol ke ibu psikolog gimana caranya untuk emosionalnya. Kemudian kita harus fokus mendengarkan apa yang dirasakan anak gitu. Bahasa tubuh baca ya, menurut saya bahasa tubuh itu penting sekali dibaca. Kalau anaknya udah nangis terus dibujuk nggak mau, tanyakan, boleh kok misalnya Anda ngobrol dulu sama anaknya, ngobrol sebentar ya, misalnya izin, "Dok, ngobrol sebentar aja," ngobrol berdua dulu gitu. Bahasa tubuh anak itu nggak akan bisa bohong gitu. Kalau memang dia takut banget karena ya cemas itu berbeda gitu. Itu dan fokus untuk cara mengalihkan apa yang dia rasa takut tuh kita alihkan dalam bentuk lain, dan dia misalnya suka apa kita alihkan. Nah itu peran orang tua tuh pentingnya di situ. Jadi dia ngeliat nih bahasa tubuh anaknya kayaknya udah nggak bisa lagi kayak gitu. Nah dia harusnya bisa memberi dukungan atau mengalihkan gitu. Kemudian yang terakhir jangan lupa untuk itu memberi anak pujian. Menurut saya appreciate little things, apa aja. Misalkan nah, dia udah bisa duduk, yang tadinya udah takut banget masuk ke ruangan pun tadinya nggak berani gitu. Ya udah itu diapresiasi, kakak udah bisa duduk di sini gitu. Hal-hal seperti itu diapresiasi gitu. Jadi supaya anaknya merasa dihargain gitu, senang. Nah itu sih palingan berdasarkan pengalaman saya peran orang tua dalam proses pertumbuhan gigi anak. Itu sih semoga bermanfaat. Itu aja. Sip. Wah, nah saya dengar-dengar yang di-sharingkan Dokter Sabrina ini langsung, iya memang benar banget tuh. Saya seorang guru nih. Jadi mengingat zaman dulu juga kalau misalnya ada anak baru masuk ke sekolah nih, yang disampaikan Dokter Gigi Sabrina itu adalah hal-hal yang kita sampaikan juga ke orang tua. Jangan nakut-nakutin anak, gitu ya. Betul. Benar, itu hal pertama kalau anak mau masuk sekolah juga itu. Sama saya pointin pentingnya, saya senang banget waktu dibilang berikan sugesti positif sebelum pengalaman ke dokter giginya. Betul. Sukses, reinforce langsung, entah apapun sekecil apapun keberaniannya, langsung aja reinforce gitu. Dan poin yang nakut-nakutin itu paling senang saya gitu, karena emang image dokter, apalagi dokter gigi secara umum kesannya horor gitu. Jadi emang peran orang tua untuk memberikan sugesti positif itu luar biasa esensial banget gitu ya. Ya itu mungkin kebanyakan kalau aku lihat mungkin generasi orang tua kita mungkin banyak yang melakukan itu ya. Nah aku lihat di beberapa generasi orang tua sekarang gitu, bersama pengalaman saya sudah nggak begitu marak sih gitu. Cuman memang ada sih pasti yang kayak gitu, masih yang karena mungkin gini ya, mungkin awalnya nggak apa-apa, tapi begitu anaknya sudah mulai nggak mau sama sekali, emosinya tuh muncul kan mungkin. Nah, jadi keluarlah gitu kadang-kadang. Itu yang menurut saya emosionalnya itu yang harus tetap dijaga sih. Gitu. Nah, karena nggak tahan nih, gemes banget nih anaknya, gitu kan, gemes nggak mau, keluarlah mungkin. Nah, kalau nggak mau, nah itu menurut saya emosional harus tetap dijaga. Itu sih. Iya. Dan kembali faktor orang tua signifikan banget. Nah, saya juga suka poin ini tadi, waktu di dokter giginya sendiri, wahai para orang tua gitu, para orang dewasa, kalau kita takut jangan tunjukkan ke anak. Baru betul, itu ngaruh banget. Secara langsung muncul ya.
Karena saya Bener. pernah tuh ada, saya takut banget lah, ibunya tuh ngomong terus takut. Begitu selesai, akhirnya anaknya keluar, tuh saya panggil, asisten saya kan, saya bilang, "Ibunya tolong panggil ke sini." Akhirnya saya ngobrol, saya bilang, "Ya karena nggak baik sih menurut saya kalau ketakutan itu Anda biarkan secara gamblang ngomong di depan anak, yang penting anaknya tahu Anda tuh berani aja, Anda kece aja, udah Anda hebat aja, jangan ketakutan itu Anda perlihatkan." Karena itu tadi, orang tua tuh kayak bentengnya itu loh, bentengnya si anak gitu, kalau, mendukung si anak gitu. Kalau dari bentengnya aja si orang tuanya udah kayak, "Aduh aku mah takut ya," gimana dia mau jadi benteng anaknya, itu sih menurut saya, kayak gitu. Oke, good point. Nah, satu poin terakhir yang saya mau highlight juga dan senang banget ini diangkat adalah kalau mau menjelasin apa-apa ke anak, jelaskan secara jujur dan logis gitu ya. Jadi nggak usah bohong Betul. gitu ya. Itu harus realistis lah, yang namanya giginya di gitu-gitunya pasti ada rasa sakit. Jelaskan aja konsep sakit gitu ya. Betul. Itu poin paling pentingnya. Oke. Sip. Nah, seperti biasa silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kita akan buka 3 termin ya seperti biasa untuk pertanyaan. Di awal pertama, termin pertama 3 orang. Waduh, langsung ada yang raise hand. Sabar, tenang. Saya masih mau memberikan ini dulu. Tapi nanti kalau misalnya mau chat juga boleh, tapi kita akan utamakan yang mau sharing dulu. Termasuk kalau ada yang mau sharing pengalaman dari poin-poin yang tadi Dr. Gigi Sabrina ceritakan, misalnya ada yang mau sharing pengalaman, sekaligus jadi bahan untuk kita bisa diskusikan, itu juga boleh ya, pertanyaan ya. Oke, sekarang termin pertama kita buka untuk 3 orang. Silakan, tadi udah ada yang raise hand ya Miss Indria. Ibu Stephanie, 1, terus tadi ada 1 lagi saya nggak kelihatan. Ada lagi, ada Budama Putri, betul ya? Budama Putri dan Ibu Titi Nuraini. Oke, kita buka termin pertama untuk Bu Stephanie, Budama Putri dan Ibu Titi. Silakan dibuka mikrofon dan videonya, disampaikan pertanyaan. Silakan Bu Stephanie. Ya, halo, selamat sore semuanya. Dengan Stephanie di sini, saya dari Palembang. Mungkin sebelum saya sharing sedikit ya tentang gigi anak saya ya. Saya berterima kasih banget dengan Zoom meeting ini ya, sangat membesarkan hati dan juga terbantu sekali dengan informasi yang sudah diberikan oleh baik dari Miss Eva maupun dari Dokter Gigi Anissa, luar biasa ya. Ini anak saya, namanya Luis gitu kan. Sebenarnya dari umur 6 bulan dia itu sudah terbiasa dengan sikat gigi gitu. Nah, sampai di suatu ketika mungkin umur 8 atau 9 bulan saya tidak mengerti kenapa dia akhirnya takut dengan sikat gigi. Entah pernah tertusuk atau pernah apa kayak gitu. Saya nggak ngeh nih kenapa dia tiba-tiba nggak suka lagi dengan sikat gigi kayak gitu. Dan kita tuh berjuang banget pada waktu itu sampai kita sikat gigi di depan dia, kita bawa tuh aneh kayak gitu. Dan ternyata akhirnya keluar tuh jawabannya. Di umur dia yang ke 11 bulan itu tuh lihat giginya tuh ada kayak karies di tengah yang depan. Sebenarnya kalau bilang karies banget tuh susah ya buka mulut dia ya teman, itu tuh kelihatan banget tuh kuning kayak gitu tuh akhirnya jadinya agak kecoklatan sekarang. Nah, itu kita bawa ke beberapa dokter gigi, ditambel lah giginya, itu susah, nggak ada hasilnya. Akhirnya cuma 2 hari lepas, 2 hari lepas. Dan di satu titik saya dengan pasangan akhirnya bersepakat ya kayak gitu, kita mau pakai obat-obatan, mau pakai obat kimia, kita juga nggak tahu nih. Kita coba sudah ke dokter gigi, ke mana-mana yang akhirnya terhenti karena adanya pandemi COVID. Kan ya cukup serem ya, maksudnya kalau diajak anaknya ke dokter gigi kayak gitu kan. Akhirnya kita stop dan kita coba praktekin tadi yang kata Miss Anissa, kita coba untuk praktekin membangun awareness anak tentang kesadaran higienitas ini nih, gigi gitu, mulut gitu. Dan itu sampai sekarang setiap pagi dan terutama malam hari sebelum tidur, kadang dia yang mengingatkan kita kayak gitu. Makanya kita sudah kasihan, dia sudah ngantuk. Dia tetap minta, mau sikat gigi, Ma. Mau, Ma, sikat gigi, Ma. Sikat gigi dulu, Ma, kita sebelum bobok, Ma. Dan mulai dari gerakannya yang kurang, apa ya, sih tidak seperti sikat gigi, hanya digini-giniin aja, sampai sekarang tuh sudah bisa benar-benar. Dan umur dia sekarang tuh 21 bulan ya.
saya sangat bersyukur kayak gitu dengan yang kayak mungkin satu hal yang saya lupa itu adalah memastikan bahwa itu bersih kayak gitu. Nah, mungkin saya akan praktekkan malam ini. Nah, setelah sharing ini boleh ya Miss ya tanyain ya permasalahan yang kita sekarang sedang alami. Kok bisa ya anak seusia kayak gitu tuh ngalamin giginya kayak karies, padahal sudah sering dilapin, terus kadang abis makan juga kadang kita pakai tisu gigi. Kadang kan tisu yang khusus untuk gigi yang katanya nggak mengandung fluoride, cuman ada silitolnya aja udah kita gosok-gosokin, tapi sampai sekarang nggak ada hasil. Sampai kita ke dokter gigi juga, dokter juga bingung tuh ini karena apa. Bahkan ada beberapa bilang katanya genetik kayak gitu. Nah, saya sudah di Palembang itu mungkin ada lah kali Beberapa 5 dokter ya. gigi, iya. Tapi Oke, nggak ada ini belum mendapatkan jawaban yang oh ternyata ini loh kenapa permasalahannya. itunya? Di anak lain oke gitu, tapi di dia enggak. Terima kasih. Terima kasih Bu Stefani. Kita tampung dulu ya, itu pertanyaan dari Bu Stefani dari Palembang. Jauh ya. Oh, dua lagi Bu Dama Putri. Silakan Bu Dama Putri dinyalakan mikrofon dan videonya. Halo, selamat sore. Sore Bu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dama Putri dari Depok. Mau tanya, ini kan anak saya umurnya 21 bulan. Udah sering gosok gigi juga. Cuma dia tuh suka nggak mau kalau misalnya giginya tuh digosokin gitu. Dan akibatnya sekarang di depannya itu ada karies warna-warna kecoklatan gitu. Gimana ya caranya biar dia tuh mau buat digosokin sama kita giginya? Ya. Gitu. Terima kasih. Oke, sip. Biasanya Kita catat tiap dulu hari ya nyalain pertanyaan Bapak. Bu Dama Putri ya. Udah matiin aja. Soalnya Ulfa pasti nggak bisa ini kan kalau gimana. Oke, kita lanjut dengan Bu Titi. Silakan Bu Titi Noreni pertanyaannya. Selamat sore Miss. Terima kasih kesempatannya. Senang sekali bisa ikut event Bincang Jumat kali ini. Saya sharing sekaligus ada beberapa pertanyaan. Anak saya sekarang usianya 2 tahun 10 bulan. Awalnya dia naik turun minat dia untuk mau gosok gigi. Nah, kebetulan kan dia full ASI sampai usia 1,5 tahun. Nah, setelah 1,5 tahun itu dia juga minum DOT. Cuman jarang sekali ketika menjelang tidur itu dia jarang sekali minum DOT. Jadi minum susunya itu biasanya sebelum tidur. Bukan menjelang tidur, tapi beberapa waktu jauh lah sebelum tidur gitu. Saya kurang tahu sih karena terkadang ada yang banyak faktor yang bilang kalau dia minum sulfur atau minum DOT sebelum tidur cenderung si anak itu kan akan menghisap dan kayak di mulut jadi mungkin menyebabkan jadi karies atau gimana. Kebetulan anak saya tidak seperti itu. Nah, terus untuk kebiasaan dia sikat gigi, awalnya itu saya belikan buku bacaan kayak dan ada animasi tentang gosok gigi gitu, dan dia tuh tertarik sekali. Terus dia suka mempraktekkan sama bonekanya. Jadi anak saya itu cenderung lebih ke teori dulu. Jadi setelah dia senang, terus ketika mandi, kita juga contohkan, misalkan tiap pagi dan sore atau sebelum tidur, awal-awal dia nggak mau, sama sekali nggak mau digosok giginya sama kita. Jadi ya udah semaunya dia menggosok giginya. Karena dia belum pandai meludah, jadi saya belum sampai saat ini saya belum tega untuk memberikan dia pasta gigi. Nah, sejauh ini rutinitas dia untuk gosok gigi sepanjang kita ajak ketika kita akan gosok gigi dia mau. Tapi untuk mudinya dia ketika dia mau digosokkan atau tidak itu naik turun juga. Kadang dia mau, kadang enggak. Cuma kalau pas dia nggak mau, saya juga nggak paksain. Takutnya dia trauma terus nanti menganggap sikat gigi itu hal yang nggak menyenangkan. Jadinya ya udah saya biarkan. Terus pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu usia berapa kita boleh memberikan pasta gigi kepada anak?
kebetulan anak saya sudah 2 tahun 10 bulan. Sebenarnya dia sudah bisa meludah, cuman saya masih ada khawatir takut ada yang tertelan. Nah, terus yang kedua kebetulan gigi anak saya belum ada karies sih saat ini. Masih bagus karena dia masih punya minat yang tinggi untuk gosok gigi. Cuman untuk periksa gigi ke dokter saya belum pernah lakukan. Nah, sebaiknya untuk periksa ke dokter itu tetap rutin atau nanti soalnya dia namanya anak kecil kadang agak takut kalau diajak ke dokter, apakah tetap harus dirutinkan atau jika nanti kita sudah menunggu ada tanda-tanda dari anak giginya sudah mulai ada karies atau gimana, ada masalah baru kita bisa ke dokter. Terus yang ketiga itu tentang tanggal gigi. Kalau misalkan kan anak ada waktunya untuk gigi susunya dia tuh tanggal. Nah, ketika gigi susu anak itu patah, kan akan tumbuh gigi baru dan itu tetap. Nah, kalau misalkan kebetulan nih anak saya giginya masih bagus. Nah, kalau misalkan sampai waktunya dia tidak ada gigi yang tanggal, apakah gigi itu akan jadi gigi tetap atau nanti akan justru jadi tumbuh gigi tetapnya jadi nanti kayak gingsul itu loh, Miss. Jadi double apakah itu saya harus si gigi itu tetap harus dicabut sampai waktu ada batas waktunya atau tidak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, siap. Terima kasih dok, terima kasih Miss. Oke, ini ada 3 pertanyaan ya, Dokter Gigi Sabrina, yaitu Bu Stephanie, Bu Gama Putri, dan Bu Titi Nuraini. Kita mulai Bu Stephanie dulu, bertanya tentang karies di depan gitu ya, dan sudah ke dokter gigi kemana-mana, yang nggak hilang-hilang gitu ya, itu tadi concernnya, padahal rutinitas sikat giginya udah bagus gitu. Tapi ada satu pertanyaan, gara-gara Bu Stephanie tadi sharing itu, ada satu pertanyaan tambahan dari saya, boleh ya, terkait yang maksud, kan tadi jadi biasanya udah rutin ke dokter gigi, jadi pause ke dokter gigi karena pandemi. Nah, mungkin boleh tambahkan dokter, tips atau bagaimana sih kita harus ke dokter gigi ketika pandemi, aman nggak sih gitu loh. Mungkin tapi pandemi, nah itu tambahan dari saya. Oke, kita ke Bu Stephanie dulu ya jawabannya. Aku memotong sedikit, nanti yang pandemi aku akan jelaskan di terakhir aja kali ya. Mau closing, aku akan jelaskan nanti kita tanya jawab dulu, nanti terakhirnya aku ingatkan aku untuk menjawab mengenai ke dokter gigi saat pandemi. Oke, aku mau menjawab dulu pertanyaan nomor 1 dari Ibu Stephanie Palembang. Sebelum menjawab, saya mau mengapresiasi dulu sih sebetulnya Ibu sudah mengapresiasi Ibu dan putra Ibu. Kenapa? Kalau menurut saya Ibu sudah berusaha besar untuk supaya ini anak kariesnya hilang, mendatangi beberapa dokter gigi. Itu menurut saya patut diacungi jempol. Jadi Ibu benar-benar berusaha keras supaya ini anak kariesnya nggak ada. Kalau ditanya dan anak Ibu juga tadinya nggak mau sikat gigi, jadi mau sikat gigi, itu apresiasi banget kan. Tadinya dia nggak mau, akhirnya jadi dia yang selalu ngingetin gitu, tanpa mungkin ada reward gitu. Karena kadang-kadang anak-anak mau melakukan sesuatu pasti ada rewardnya nih, mau sikat gigi karena dikasih embel-embel hadiah, mau cabut gigi dikasih embel-embel hadiah. Nah, itu reward menurut saya. Beda dengan pujian. Nah, kalau tadi menurut saya dengan Ibu seperti itu bagus sekali. Nah, kalau ditanya apakah mungkin terjadi karies, bisa aja, macam-macam sih, macam-macam penyebabnya. Walaupun sikat giginya udah rajin, kemudian intake makanan juga bisa jadi juga karena salivanya bisa itu, tapi kalau ditanya secara diagnosa klinis, nah itu kan harus dilihat dulu ya Ibu. Nah itu boleh mungkin ke dokter gigi anak gitu di Palembang gitu, karena dokter gigi kan nanti saya dokter gigi umum, nah nanti ada spesialisasinya. Dokter gigi anak atau pedodonsi itu mungkin akan lebih spesifik memeriksa. Nah Ibu boleh mencari sumber di atau praktisi di dekat sekitar rumah gitu yang untuk dokter gigi spesialis anak. Mungkin itu akan lebih spesifik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Karena kalau misalnya ditanya diagnosa klinis, saya harus melihatkan Bu seperti itu, dan itu saran saya adalah cek ke dokter gigi anak terdekat yang ada di dekat Ibu. Nah, kalau ditanya tadi yang balik lagi ke karies di gigi kuning, memungkinkan atau tidak, bisa aja sih sebetulnya macam-macam, karena mungkin juga sikat giginya kurang tepat, kurang bersih, karena bisa aja seperti itu. Itu aja sih mungkin jawaban saya untuk pertanyaan Ibu Stephanie.
Oke, jadi secara umumnya kemungkinannya itu ya dugaannya ya dokter ya. Bisa aja. Ya, betul. Oke. Lanjut ke tadi ada chat dari Bu Stefani ya, beliau udah mengatakan memang sudah ke dokter gigi juga ya. Nah, tapi mungkin harus mencari lagi dokter gigi yang lebih bisa menjawab ini berartinya. Iya, atau dokter gigi anak yang tadi saya bilang. Dokter gigi anak itu kan spesialis periodonsi, itu akan lebih spesifik sih menurut saya. Gitu. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke Bu Dama Putri, anaknya 21 bulan. Tidak mau digosokin giginya, gitu, ada karies di bagian depan. Ini hal teknis ya. Gimana sih caranya supaya anak mau gosok gigi? Oke. Kalau menurut saya, Bu, anak ibu kan usianya 21 bulan. Kalau dia digosokin, kalau dia memilih untuk sikat gigi sendiri, menurut saya itu akan lebih baik. Nggak apa-apa, dia kan berarti sensori dia bergerak, Bu. Sensori motorik dia tuh bergerak. Jadi nggak apa-apa kalau dia mau sikat sendiri. Malah ibu jadi kayak, wah, kakak hebat ya bisa sikat sendiri. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapi, mama boleh lihat nggak? Menurut kakak, menurut mama udah bersih atau belum ya? Jadi anak diapresiasi pekerjaan dia sikat gigi, berarti motoriknya bekerja. Dia diapresiasi juga atas pekerjaan dia sikat gigi. Nah, orang tua di sini tugasnya ngontrol aja. Ini juga menjawab pertanyaan Ibu Titi yang tadi tuh, Bu Titi Nuraini yang kalau anaknya sikat gigi usia 1,5 tahun misalnya. 2 tahun ya, itu sikat gigi sendiri. Nah, sebetulnya menurut saya nggak apa-apa sikat gigi sendiri, tapi kontrol di orang tua. Jadi setelah sikat, kakak tadi hebat loh sikat gigi sendiri. Mama lihat dulu ya, udah bersih atau belum. Kalau belum bersih, mama sikatin ya gitu. Kalau kakak mau sikat gigi sendiri, mama cek di sebelah kakak, kita lihat sama-sama kayak gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa, mereka itu malah sensori mereka bekerja, motorik mereka bekerja gitu. Bahwa cara sikat gigi malah kalau didiamin terus yang nyikatin orang tua, mereka nggak akan tahu, motoriknya nggak akan bekerja. Menurut saya nggak apa-apa, apalagi di usia tersebut gitu. Biarkan mereka bekerja, mereka latihan untuk sikat gigi, nanti Anda yang ngecek. Gitu. Evaluasinya tetap di orang tua, kontrolnya juga di orang tua. Gitu sih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutan dari Bu Titi ya. Tadi pertanyaannya, kalau giginya tanggal gitu ya, yang tadi apa harus dicopot atau dicabut atau gimana, takutnya nanti jadi gingsul, itu tadi pertanyaannya. Boleh dijawab dulu mungkin Dok itu? Oke, kalau ditanya tadi pertanyaannya ada 3 ini. Ya soal seputar pencabutan gigi susu tuh saya juga suka dengar mitos-mitosnya mungkin. Iya, oke. Saya akan jawab tadi pertanyaannya yang pertama udah saya jawab. Kalau ditanya sikat gigi sendiri, balik lagi nggak apa-apa, anaknya sikat gigi aja gitu. Apalagi di usia-usia tersebut, di mana mereka sedang belajar hal-hal memaksimalkan sensori motorik mereka. Orang tua tetap bagian kontrol. Udah bersih atau belum? Kalau belum, mama sikatin. Kalau sudah bersih, oke. Kalau belum bersih, kita sikat sama-sama. Nah, kalau memang ditanya kebiasaan seperti ini, anaknya kadang-kadang bosan misalnya. Bikin caranya lebih. Jadi trik kita yang harus lebih maju selangkah dari mereka. Kalau bilang bosan, misalnya sikat giginya sambil nonton YouTube nih, sambil nyanyi-nyanyi ya gitu kan. Jadi anaknya juga jadi tertarik, sikatnya seperti itu. Kalau ditanya pakai pasta gigi boleh apa enggak, pasta tiap udah nggak apa-apa. Carinya yang mengandung non fluoride, misalkan kecil aja, latihan dulu. Dia latihan kan udah bisa tadi kumur tuh udah bisa sedikit meludah. Latihannya kecil aja, nggak usah banyak-banyak Bu, dikit aja seujung kayak kacang kecil, itu juga lebih kecil lagi kalau bisa ukurannya. Nah, terus kalau ditanya anaknya kan nggak ada karies, kemudian perlu nggak dibawa? Ya tadi saya bilang waktu di slide, anaknya dibawa sih nggak apa-apa, bawa aja supaya dia kenal. Adaptasi yang paling penting, karena jangan kita ubah mindset kita, datangnya itu tidak dalam keadaan sakit. Kalau kita datang dalam keadaan sakit, itu akan lebih sulit untuk si orang tua untuk bilang bahwa ntar di mindset anak bahwa ke dokter gigi itu saya sakit gitu. Yang kita pengen kan dia ke dokter gigi tahu giginya itu diperiksa, dicek. Nah, kalau bisa kalau memang ada waktu, kemudian ada waktu, rezekinya bisa datang, nggak apa-apa. Menurut saya cek aja. Kan yang tadi saya bilang 6-12 bulan itu dicek, karena supaya kita tahu nih. Kadang-kadang karies kecil tidak tampak sama penglihatan secara kasat mata. Nah, kadang-kadang itulah tugas si dokter giginya. Oh, ini ternyata ada kecil Bu di sini gitu. Itu
dari hasil evaluasi kalau kita hanya kontrol. Nah, kalau ditanya tadi yang terakhir, giginya baik, kemudian nanti mungkin nggak gigi susu jadi gigi tetap? Nggak mungkin. Saya akan jawab nggak mungkin, karena gini, gigi susu, gigi tetap itu berbeda. Dia berdiri tumbuh sendiri. Kalau ditanya gigi susunya baik, kemudian gigi tetapnya akan tumbuh nanti dia di usianya tertentu, di usia mulai start 6 tahun. Tapi kalau dia nggak tumbuh juga, kita punya range waktu. Nggak mungkin 6 bulan, oh anaknya 6 bulan 6 tahun ulang tahun, hore, ulang tahun misalkan gitu. Terus besokannya kok nggak tumbuh juga? Enggak, Bu. Ada range waktunya. Range waktunya itu misalkan ditunggu 1 tahun belum tumbuh juga. Nah, kita mesti cek seperti itu. Jadi ada batasan waktunya. Kemudian dia berdiri sendiri, Bu. Jadi gigi susu, nah di belakangnya baru ada benih gigi tetap. Tidak benih gigi susu, nanti lama-lama dia menjadi gigi tetap. Nah, ini dari polanya berbeda, bentuknya berbeda, itu akan berbeda. Jadi menurut saya pasti akan gigi susu tergantikan oleh gigi tetap. Hanya waktunya berbeda-beda. Itu aja sih. Dari Bu Titi juga tadi tambahan itu usia berapa sih sebaiknya pasta gigi? Oh iya, pasta gigi kalau sebetulnya kalau anak sudah bisa berkumur atau meludah dengan baik, tapi biasanya sih disarankan sekitar 2 tahun atau 2 sampai 3 tahun. Karena memang di situ fungsi dia sudah benar-benar lebih baik ya untuk dia kumur, membuang ludah. Nah, sebelum rentang waktu itu menurut saya sih latihan nggak apa-apa, cuman latihan berkumur. Cuman kalau diberikan bisa umur 2,5-3 tahun. Saat dia benar-benar sudah bisa, yang penting sudah bisa kumur, buang ludah. Oke. Itu sekaligus menjawab pertanyaan tambahan dari Bu Dama Putri ya. Aku kadang sikat giginya minta yang ada rasanya, terus ditelan gitu ya. Itu pengalamannya ya. Tapi kan kalaupun kan fluoride itu sebetulnya ada kayak batasan ditolerir tubuh. Kalau memang ada itu sebetulnya ada batasan penoleran tubuh gitu. Jadi sebetulnya kalau dan itu sesuai berat badan gitu. Nggak, kalau dia cuma kecil pun lagi belajar sebetulnya nggak terlalu ini relatif sih. Aman jadinya ya. Ya misalkan gitu kalau cuma belajar. Asal jangan terlalu banyak gitu. Misalnya 1 sikat gigi penuh gitu. Anaknya kan saking gemesnya gitu. Nah, itu juga bahaya menurut saya. Oke, siap. Nah, kita buka lagi termin kedua ya, Dok ya. Termin kedua. Boleh. Pertanyaan lagi, silakan yang angkat tangan. Tunggu saya buka dulu nih ya pertanyaan berikutnya. Nanti jangan lupa, Dok, di-highlight yang bagian terakhir, bagian ketika pandemi ini apa yang harus kita lakukan gitu ya. Boleh. Nanti Bu Titi ada lagi, Dok, bertanya bertanya soal pergantian gigi susu. Berarti jika ketutup, maaf. Berarti jika gigi susu belum ada yang tanggal, apakah harus dicabut? Ini tambahan pertanyaan dari Bu Titi. Oh, oke. Apakah jadi gini, kalau memang dia gigi tetapnya sudah tumbuh, gigi susunya masih dalam keadaan baik, tetap harus diambil. Kenapa? Karena gigi tetap itu nanti akan menggantikan posisi gigi susu. Dan biasanya terletak di belakang. Ini gigi susu, ini gigi tetap. Jadi kalau memang gigi susunya masih ada, gigi tetapnya nggak bisa maju ke depan. Makanya nanti membentuk pola kadang-kadang setelah gigi tetapnya semua tumbuh, ada sedikit berantakan. Karena sewaktu gigi susunya masih ada, gigi tetapnya sudah tumbuh. Nah, kalau didiamkan lama, ini nggak bisa. Jadi gigi susunya akan tumbuh begini aja. Sementara yang kita harapkan, dia masuk ke lengkung rahang. Ini maju. Nah, gimana caranya? Ya, otomatis ini harus diambil. Jadi kalau memang sudah kayak itu dia peran orang tua itu ngecek, loh kok ada putih-putih, kadang-kadang anak nggak tahu kalau itu giginya sudah tumbuh atau giginya goyang, anaknya juga nggak tahu nih, diam aja gitu. Misalkan anaknya kadang-kadang nggak terlalu aware ya dengan masalah-masalah seperti itu. Dan menurut saya peran orang tua di situ tuh sekali dilihatlah giginya, kayak ada putih-putih, ternyata itu gigi tumbuh gitu. Anak kadang-kadang nggak ngeh kok, Bu, kalau itu ternyata giginya udah tumbuh gitu. Oke, sebelum kita buka termin kedua, mungkin ada tambahan dari Miss Indri, mengingat tadi ada beberapa pertanyaan soal mungkin bisa hubungannya dengan nanti ketakutan ke dokter gigi dan sebagainya. Miss Indri ada tambahan, silakan. Oh ya, kalau yang saya sarikan ya dari Bu Dokter Gigi Sabrina, bahwa semua ini adalah proses yang harus terencana dan terstruktur, di mana ada persiapan-persiapan yang dilakukan sebelumnya. Jadi tidak mendadak, beri anak ke edukasi lebih dahulu ya.
kemudian diperkenalkan step by step-nya, dan juga kalau misalnya tadi ada beberapa peserta yang anaknya juga melalui metode bermain ya, anaknya kreatif ya, sehingga dia mensimulasikan dalam proses bermain. Nah, itu akan menambah kesiapan anak juga. Jadi nggak mendadak tiba-tiba tanpa pre-knowledge anak-anak diajak ke dokter gigi, ya tentu saja karena tidak ada pengetahuan sebelumnya, adaptasi dia menjadi lebih sulit. Dan yang kemudian saya highlight tadi dari Bu Sabrina, bahwa peran dokter gigi dan orang tua harus seimbang. Jadi seperti juga di sekolah juga Miss Eva ya, kebanyakan kan mengeluhkan karena orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah full. Nah ini juga orang tua karena merasa tidak sanggup, ada ketakutan, ada kecemasan, langsung dokter giginya aja deh yang nanganin, gimana cara ngomongnya ke anak juga diserahkan ke dokter giginya. Padahal kan pertemuannya juga nggak lama ya, sedangkan dengan orang tua lebih lama dan bisa direncanakan step by step, sedikit demi sedikit untuk membangun pemahaman anak. Jadi tidak berat ketika waktu eksekusinya tidak berat. Jadi dokter giginya bisa berperan sebagai apa ya, pemantik, tapi anak sudah punya persiapan, punya pre-knowledge sebelumnya seperti itu. Jadi nggak berat ketika eksekusi ada yang tantrum, nangis-nangis ya, atau ada yang ngambek seperti itu. Nah, khusus untuk orang tua yang sebenarnya kalau misalnya nggak ada tekanan, orang tua bisa kontrol emosi seperti itu ya. Tapi ketika ada tekanan, anaknya nggak mau, ngambek, mandek, dia kembali pola lama. Nah, itu sirkuitnya kembali ke survival mode on si orang tuanya, sehingga akhirnya respon-respon yang diungkapkan juga jadi respon untuk bertahan hidup, seperti akhirnya kembali ke pola semula yang dia ketahui sebelumnya, yaitu misalnya mengancam ataupun menghukum. Itu kan pola lama yang dari parenting lama yang dikuasai ya, dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga perlu juga disadari apa sih yang kebiasaan-kebiasaan saya yang ketika dalam waktu emosi itu muncul seperti itu, respon-respon primitif, respon-respon primitif seperti itu. Nah, kemudian juga direncanakan sebagai the whole system of parenting-nya mungkin ya, adakah perilaku-perilaku baru yang lebih adaptif yang bisa saya lakukan. Misalnya tadi udah disebutkan oleh Dr. Sabrina, yaitu apresiasi, bahasanya dirubah jadi bahasa positif, seperti itu. Kemudian fokus ke perasaan anak itu penting banget ya, mengafirmasi perasaan anak, ya kakak takut ya karena mau dicabut giginya, memang itu sakit, tapi kita tahu kita bisa bertahan ya, kalau misalnya sakit boleh pegang tangan mama ataupun bawa boneka kesukaannya, sehingga dia ada penyaluran dari emosi takut tersebut. Jadi dia juga di situ belajar bahwa cara mengelola emosi ketika takut tuh seperti apa ya. Nah, di situ juga jadi teachable moment juga sih, seperti itu. Jadi pengenalan emosi juga ya, pengenalan emosi takut, sedih, dan sebagainya. Betul, good point. Jadi sekaligus kedua menghit sisi psikologisnya anak juga ya, Miss Indri. Oke, terima kasih Miss Indri highlight-nya. Kita buka ya termin kedua untuk 3 orang. Silakan. Yang mau bertanya boleh lewat chat, boleh angkat tangan juga boleh. Silakan. Masih menunggu yang mau bertanya. Silakan, jangan ragu-ragu. Ada Miss Indri kelihatan, di saya belum kelihatan. Oke, belum kelihatan. Dokter Sabrina mungkin boleh di-highlight dulu yang bagian pandemi itu sambil menunggu. Oke. Sekarang kan itu jadi pertanyaan semua orang jadi. Ya, oke. Jadi saya pernah nulis tentang ini juga waktu itu di Kejora, artikel mengenai ke dokter gigi aman atau tidak saat pandemi gitu. Jadi di awal-awal pandemi itu memang ada dari PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu membuat protokol gitu. Jadi untuk seluruh dokter gigi yang mau membuka praktek di
di masa pandemi ini harus melakukan beberapa hal berikut gitu. Jadi sebetulnya protokol itu sudah ada dari induknya gitu. Jadi dari persatuannya sudah ada gitu. Jadi kita mengikuti pola seperti itu. Nah, apa polanya? Paling penting adalah saat ini less kontak. Less kontak itu adalah makanya kenapa pasien harus membuat jadwal terlebih dahulu. Itu. Jadi sebaiknya hindari yang namanya langsung datang gitu. Jadi untuk kontak antar pasien itu sebaiknya membuat janji terlebih dahulu untuk mengurangi tadi jadwal bentrok dengan pasien lain. Kemudian yang kedua, memang betul kita tetap seperti yang 3M, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak tadi, antara satu pasien dan pasien lain tetap harus ada jaga jarak atau memang membuat kontak terlebih dahulu. Dan satunya lagi adalah mencuci tangan atau bersih-bersih. Nah, kemudian di kliniknya pun pasti ada protokol kayak misalnya pasien-pasien itu kita akan harus cek suhu tubuh, kemudian memiliki riwayat penyakit yang misalkan batukkah atau apa, biasanya sudah ada inform concern-nya sebelum masuk ke ruangan. Jadi kalau di klinik tuh aku bikinnya kayak seperti itu. Jadi pasien akan mengisi data apakah memiliki sakit kah, batuk dalam waktu dekat, berpergian kah dalam waktu dekat, dan beberapa klinik pun juga menerapkan harus memiliki hasil rapid atau hasil swab. Kadang-kadang ada beberapa klinik yang seperti itu. Jadi berbeda-beda tapi protokolnya tetap satu gitu. Kemudian menggunakan dokter dan operator itu atau asistennya itu menggunakan APD juga, APD level 3. Kemudian harus dilengkapi dengan peralatan steril. Biasanya beberapa klinik juga menerapkan APD level 1 untuk pasien yang datang, dan juga rekan pasiennya gitu, misalnya orang tua dan anaknya. Jadi anaknya diperiksa, orang tua juga memakai APD level 1 gitu. Kalau dokternya harus menggunakan APD level 3 karena memang SOP-nya seperti itu. Terus apalagi ya? Paling itu aja sih kalau untuk boleh dielaborasi, mungkin kita orang awam gitu, APD levelnya ini boleh di-sharingkan nggak, Dok? Oke, APD alat pelindung diri di level 3 itu kayak memakai baju hazmat full, kemudian maskernya biasanya didouble, masker biasanya N95 atau masker yang filter, kemudian lapisin lagi sama medical mask, kemudian pakai kacamata goggles gitu, atau pakai face shield, terus pakai sarung tangan seperti biasa, terus pakai apron atau bagian, aku nggak lupa, saya kasih foto ya, pakai apron atau pakai coat lagi di luarnya, pakai boot atau sepatu, itu sih biasanya. Kalau APD level 1 di pasien seperti surgical gown, kemudian pakai shoe cover, kemudian pakai juga mereka entah sarung tangan, itu biasanya tergantung SOP klinik masing-masing sih, seperti itu. Jadi sebenarnya dengan penjagaan protokol itu tadi, dengan menjaga protokol, melengkapi dengan APD dan sebagainya, ke dokter gigi itu aman ya, Dok ya? Jadi balik lagi, tunggu dulu, aku lupa. Kalau sekarang itu baliknya lagi adalah sebisa mungkin kasus-kasusnya kalau dari awal diingatkan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kasus-kasus yang urgent. Urgent dalam kata gini, giginya goyang nih, Dok, perlu nggak? Ya kalau memang itu mengganggu, berarti kan kondisinya urgent ya. Mau nggak mau anak harus diambil cabut giginya misalkan, ya itu sebaiknya sih datang, karena giginya itu mengganggu, dia takutnya nanti tertelan, misalnya cabut goyang terus nggak bisa makan, itu kan masuk ke kondisi yang mengganggu, berbahaya gitu kan. Ya udah, itu nggak apa-apa. Atau misalkan, Dok, ini anaknya sakit, nangis mulu, nggak bisa tidur, itu artinya urgent. Jadi balik lagi, datangnya kalau kondisi seperti ini, selain tadi buat terjadwal, juga kita balik lagi skala urgenitas. Kalau memang penting, silakan gitu, sesuai dengan protokolnya. Tapi kalau memang kayak misalnya untuk yang estetik
dan tidak terlalu urgent, terutama untuk anak-anak ya. Menurut saya tunda dulu kalau memang tidak terlalu urgensinya tidak terlalu penting gitu, tunda dulu. Tapi kalau memang itu kayak misalnya ini tambelannya lepas takut sakit gitu, urgent kan, takutnya ntar dia sakit lagi atau giginya mau tumbuh tapi yang gigi susunya belum ada, mau nggak mau harus diambil kayak gitu sih kalau urgensi lagi. Ya, siap. Oke, kita buka pertanyaan, silakan yang masih ingin bertanya, mungkin 1 termin lagi ya, mengingat waktu juga. Silakan 1 termin lagi kita buka. Boleh bertanya lagi tidak? Boleh, ini berarti di saya belum kelihatan Bu siapa ya, Bu Titi ya, bukan? Iya. Oke, silakan Bu Titi pertanyaannya. Ini bertanya terkait titer sama penggunaan empeng. Kalau misalkan titer itu baiknya diberikan tidak ya? Kan sebenarnya itu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan gigi bayi. Kebetulan anak kedua saya kasih titer karena dia kan lagi fase oral, jadinya dia suka koloh-koloh daripada dia koloh jempol, takutnya nanti kebiasaan dan susah melepasnya sampai besar. Terus kalau pengalaman dari saudara sepupu, ada yang anaknya itu dia fase oralnya itu terlewat, jadinya dibiasakan karena dia anak kecil itu suka koloh jempol. Jadi itu sampai usia 3 tahun itu dia masih koloh jempol terus. Jadi kayak nggak bisa dialihkan ke yang lain meskipun tidak ngempeng. Cuman apakah itu bisa mempengaruhi struktur gigi jadi agak maju ya? Jadinya giginya nggak tumbuh normal seharusnya seperti seharusnya gitu. Terus untuk penggunaan empeng sendiri, apakah itu disarankan atau tidak? Oke. Ini langsung aku jawab aja. Iya, silakan. Oke, kalau penggunaan dot atau pacifier sih sebetulnya sebaiknya sih dihindarin gitu Bu, karena nanti akan takutnya long term sama kayak dia mengempeng gitu kan. Kalau long term bahayanya adalah ya tadi yang Ibu bilang betul, bahwa kalau didiamkan terus-menerus fungsi struktur tulang rahang dan juga giginya akan berubah. Nah, kalau didiamkan terus kan bahaya seperti itu. Jadi menurut saya kalau memang punya kebiasaan seperti itu harus teganya stopnya nanti mau nggak mau gitu. Kalau memang ibu membiarkan, oh ya nggak apa-apa nih, misalkan sekarang dikasih dot supaya dia diam gitu kan. Kalau memang ibu memiliki memberikan akses itu, ibu juga harus tega. Kalau suatu saat stop itu, karena kalau enggak nanti terus-terusan bahayanya adalah struktur giginya akan berubah, akan lebih maju nanti, akan lebih tonggos kalau orang bilang, kalau protrusif kalau memang terus-terusan. Nah kemudian kalau ditanya titer, saya pernah waktu itu bikin pembahasan juga mengenai titer ini. Sebetulnya nggak apa sih, karena dia memancing pertumbuhan gigi gigi anak, gigi susunya. Kalau memang titer ini kan fungsinya banyak, bentuknya banyak gitu, ada yang macam-macam lah gitu. Yang pasti usahakan dalam kondisi bersih gitu, masuk ke dalam mulut anak. Kemudian titernya itu juga jangan sampai kondisinya itu ibu kalau lagi anaknya pakai titer harus sampai dilihatin juga, takutnya bahan-bahan tertentu misalkan yang kurang baik, misalkan bahannya plastik atau apa, terus tiba-tiba dia kegigit sama anak, ketelan, itu kan juga berbahaya. Atau digantungin misalkan, nah itu nanti anaknya ketarik, itu juga bahaya. Jadi menurut saya titer masih diperbolehkan kalau memang dipergunakan untuk merangsang pertumbuhan gigi susunya. Kalau titer itu sih sebetulnya lebih ke arah situ. Cuman kalau kebiasaan ngempeng sama kebiasaan itu penggunaan pacifier itu sebaiknya kalau memang ibu merelakan untuk anak tega juga, harus siap teganya untuk stop, jangan gitu. Karena itu yang susah kan, kadang-kadang kalau dia udah terus-terusan menjadi habit, stopnya itu kan. Kalau anak orang tuanya nggak tegaan ya udah terus-terusan lagi. Nah, itu sih. Oke, baik. Oke, silakan satu lagi, mungkin bolehlah satu lagi, Miss Indri, mungkin ada tambahan pertanyaan dari Miss Indri? Ada yang mau bertanya, boleh satu kesempatan lagi? Silakan setelah Bu Titi tadi.
Oke, sepertinya Izindri ada Oke. pertanyaan? Mungkin saya tuh perlu ditekankan lagi ke diri saya sendiri ya, bahwa gigi itu adalah investasi gitu. Betul, saya setuju banget. Saya selalu bilang investasi jangka panjang itu salah satunya adalah gigi. Salah satu, saya selalu bilang ke orang tua tuh investasi jangka panjang dalam bentuk kesehatan tuh gigi. Kebayangkan kalau memang semakin banyak yang rusak, semakin banyak juga pengeluaran yang harus Anda keluarkan. Pertama itu, ya kan? Terus bolak-balik gitu, kebayang gitu. Dan saya selalu bilang investasi paling penting adalah itu. Membuat si anak investasi buat anak, karena kalau dia itu kan dia menjaga daya tahan tubuhnya juga makin baik gitu sih. Setuju. Oke. Dan kalau cepat tanggalnya kita lebih cepat kelihatan tua ya dokter ya, karena kan ini dikempot ya gitu ya, gitu nggak sih dokter? Betul, itu ngaruh banget karena kan dia nggak ada, karena nggak ada gigi mempengaruhi struktur tulang rahang otomatis. Gitu. Secara estetis ya, betul. Oke, baiklah. Oke, Sani, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada sepertinya. Kita foto bersama dulu sebelum kita tutup ya sesi kita hari ini ya. Oke, silakan seperti biasa kita buka dulu kameranya, videonya dibuka. Kita akan foto bersama. Silakan. Oke, kita tunggu dulu. Seperti biasa nanti saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Nanti setelah kita foto bersama, nanti Dr. Sabrina mohon diberikan highlight untuk penutupnya ya. Kita biasa foto dulu sebelum kasih penutup. Nanti foto udah pada kabur soalnya ya. Oke, foto dulu. Silakan. Oke, sudah dibuka semua. Oke, sip. Saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Jangan lupa senyumnya ditahan yang agak lama ya, takutnya delay dari suara saya ya. Oke, ya siap. 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke, sebentar. Oke. Saya save dulu. Kita coba sekali lagi ya, takutnya tadi belum dapat semua. Saya baru dalam dunia Nah, benar kan? Oke, sebentar. Saya coba lagi, sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Oke, saya save. Ya, sebentar. Oke, sudah dapat. Ya, oke. Sebelum kita berpisah, Dr. Sabrina seperti biasa bisa diberikan catatan dulu, highlight dari perbincangan kita malam ini. Pesan-pesan sponsornya buat para mama, para orang dewasa yang mengasuh anak untuk lebih aware soal pendidikan sikat gigi dan sebagainya. Silakan, Dok. Oke, terima kasih atas diskusi Jumat petang kali ini. Buat para moms dan juga Rumah Aruna, yang perlu saya highlight adalah pertama, beri anak kepercayaan dan dukungan sepenuhnya. Itu sih. Dari situ udah kemana-mana dia pokoknya. Kalau kita nggak percaya anak nggak mampu, pasti anaknya bener ya ujungnya jadi nggak mampu. Jadi beri anak kepercayaan, kemudian dukungan dalam bentuk apapun. Salah satunya adalah bentuk mungkin dalam bentuk kesehatan gigi. Caranya gimana? Ya tadi kita udah jelasin bahwa kalau dia cemas, takut, kita pandai membaca bahasa tubuhnya. Kemudian kalau memang dia bisa melakukan satu lompatan kegiatan ini bisa lakukan, misalkan tadinya nggak berani ke dokter gigi jadi berani. Nah, hal-hal seperti itu puji mereka gitu. Jadi karena anak itu butuh banget yang namanya dukungan gitu. Dan kalau saya lihat kan semua anak tuh beda-beda tipenya. Ada bahkan adik kakak aja kalau misalnya bareng dokter gigi, adiknya berani banget, ternyata kakaknya takut. Itu jangan membandingkan. Gitu. Jangan pernah membandingkan. Tuh Kak, adik kamu berani tuh. Kamu masa enggak? Jangan. Apalagi di depan dokter giginya, apalagi di depan orang lain, anaknya makin tambah malu. Gitu. Kalau memang berbarengan, misalkan adik sama kakaknya barengan,
appreciate, Ade berani ya Kak, Kakak juga pasti berani kayak Ade ya gitu. Jadi pemilihan kata itu sangat penting, jangan terus kemudian emosional kita juga, dan yang paling penting adalah sabar. Itu kata Wah, kuncinya. betul. Karena memang proses panjang gitu, apalagi kalau anaknya datang dalam kondisi sakit ya sabarnya juga dibanyakin menurut Tes saya. ekstra, Karena betul. ya itu sih kuncinya, nggak ada lagi gitu. Apa kalau anaknya lagi sakit, ngeluh-ngeluh, nangis, apalagi kalau memang selain dukungan nggak bisa ya sabar. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Dr. Sabrina. Seperti biasa kita berikan yuk jempol kita yang memberikan lewat emoticon ucapan terima kasih kita ke Dr. Sabrina. Hari ini seperti hari ini luar biasa karena daging semua ilmunya ya. Oke, jempol. Tahan dulu, anak-anak yang mau ngasih jempol juga boleh ikutan. Yeay. Oke, terima kasih banyak Dr. Sabrina untuk hari ini. Jangan kapok-kapok mampir ke Bincang Jumat ya kalau di gitu ya, pasti ya, jangan ya. Buat kita semua, jangan takut ke dokter gigi, jangan memberikan pressure kepada anak, pesan-pesannya sudah lengkap. Mari kita sama-sama endapkan semua ya. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu di Bincang Jumat 2 minggu lagi. Terima kasih semua, dadah.